Now I'm shaking, drinking all this coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Aminatu Sukriah, NIM 19010048 dari kelas 19A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Setiawan dari kelas 19A Keperawatan NIM 19010035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Junior Wahyu Pratama, NIM 19010039 dari 19A. Nama saya Citra Uliana Putri, NIM 190100027, kelas 19A Keperawatan. Disinfektan yaitu digunakan pada benda mati seperti meja, ganggang pintu, dan lain-lainnya. Sedangkan antiseptik digunakan untuk bakteri, virus, dan digunakan pada tubuh. Antiseptik maupun disinfektan merupakan bahan yang mengandung dioksida. Dioksida tersendiri yaitu bahan aktif yang mampu membunuh bakteri maupun kuman. Namun, dioksida pada antiseptik itu jumlahnya lebih sedikit daripada dioksida pada disinfektan. Antiseptik digunakan untuk yang pertama yaitu mencuci tangan, yang kedua membersihkan permukaan kulit sebelum operasi, yang ketiga membersihkan permukaan kulit yang terluka, yang keempat mengobati infeksi kulit dan bisa mengobati infeksi di rongga mulut. Sementara itu, untuk desinfektan yaitu yang pertama membersihkan permukaan lantai, meja, dan permukaan lain yang sering disentuh. Yang kedua yaitu membersihkan kain atau pakaian yang terpapar bakteri dan virus. Yang ketiga, mensterilkan peralatan medis yang bisa digunakan berulang kali. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis antiseptik, yaitu ada beberapa jenis antiseptik yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing biasanya dikemas menjadi jenis yang berbeda, seperti berikut. Yang pertama, klorisidin, yaitu biasanya digunakan untuk antiseptik pembersih luka terbuka. Yang kedua, antibakterial D, yaitu yang sering digunakan untuk merawat luka jatuh dan luka bakar. Yang ketiga yaitu perosid dan permanganat, yaitu bahan yang umumnya digunakan untuk obat kumur yang mengandung antiseptik dan pada luka terbuka. Yang keempat, turunan halogenated fenol yang umumnya digunakan dalam sabun bagi rumah sakit dan prosedur medis serta cairan pembersih. Yang kelima, providin iodin, yaitu sebagai bahan yang biasanya digunakan sebagai antiseptik untuk pembersihan luka yang terkontaminasi area tubuh yang akan dioperasi hingga membersihkan area kulit yang masih sehat. Yang terakhir yaitu alkohol dengan konsentrasi 60% sampai 70% lebih efektif sebagai antiseptik jika dibandingkan dengan yang memiliki konsentrasi 90% sampai 95%. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis desinfektan. Berikut ini bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai desinfektan beserta kegunaannya. Yang pertama, glutaraldehyde 2%. Bahan ini biasanya digunakan sebagai desinfektan alat-alat operasi yang tidak biasa disterilkan menggunakan suhu panas. Bahan ini juga digunakan untuk membersihkan permukaan benda-benda lainnya. Yang kedua, klorosilenol 5%. Bahan ini sebenarnya bisa digunakan baik sebagai antiseptik maupun desinfektan. Biasanya klorosilenol dipakai untuk membersihkan alat-alat medis dengan cara direndam dan dicampurkan alkohol 70%. Yang ketiga, klorin, yaitu bahan yang sering kita sebut dengan kaporit. Selain bisa membersihkan air di kolam renang, bahan ini juga digunakan sebagai bahan desinfektan untuk permukaan barang-barang. Efek samping penggunaan antiseptik dan disinfektan. Beberapa jenis antiseptik dan disinfektan yang konsentrasinya sangat kuat dapat menimbulkan luka bakar di kulit jika tidak dilarutkan dengan air ataupun cairan lainnya terlebih dahulu. Kemudian, jangan gunakan antiseptik apabila Anda mengalami hal-hal berikut. Yang pertama yaitu
luka di area mata, luka akibat gigitan manusia dan binatang luka yang dalam atau besar, luka bakar yang parah. Kemudian yang kedua, luka dengan benda asing yang menancap di dalamnya. Kemudian yang ketiga, untuk bahan disinfektan glutaraldehyde, efek samping seperti yang disebutkan di bawah ini. Dilaporkan juga dapat terjadi mual, sakit kepala, sumbatan jalan nafas, asma, iritasi mata, dermatitis. Kemudian yang terakhir adalah diskolorasi kulit atau perubahan warna kulit. Kesimpulannya yaitu disinfektan tidak boleh digunakan pada permukaan kulit, terutama pada wajah. Sedangkan antiseptik bisa digunakan pada permukaan kulit, tetapi tidak diperbolehkan pada wajah dan area leher. Disinfektan sendiri yaitu digunakan untuk membersihkan alat-alat kesehatan, sedangkan antiseptik sendiri itu digunakan untuk membersihkan luka pada area tertentu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.